Kal-El, no! Halo teman-teman, terima kasih sudah mau mampir ke channel kita. Kemarin kita berjanji akan membuat video berdasarkan rekomendasi follower yang terpilih, dan kami memilih @rud1201 atas saran topiknya yang menarik. Dan kami juga berterima kasih kepada para follower yang sudah komen dan memberikan saran. Untuk sekarang tidak ada yang bisa kami berikan melebihi rasa terima kasih kepada pemenang. Namun kedepannya kami akan membuat hadiah bagi pemenang, jadi pantengin dan beri dukungan terus ya gengs. Nah, di video kali ini kita akan membahas Snyder Cut. Cuman mau mengingatkan, pembahasan Snyder Cut ini cukup ribut ya gengs. Jadi kalau kami ada salah silahkan dikoreksi dan dimaafkan. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kita, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendukung kita dan buat kita lebih semangat dalam berkarya. Lagi pula, subscribe kan gratis dan nambah pahala loh. Zack Snyder, siapa lagi yang tidak mengenal sutradara andalan satu ini yang kerap membuat film bertemakan gelap dan kelam seperti film Zombies Dawn of the Dead dan film 300 yang menceritakan perjuangan 300 prajurit Sparta melawan pasukan Persia yang lebih banyak. Tidak hanya itu, nama Zack Snyder semakin dikenal saat rilisnya film Justice League. Bukan karena bagusnya film tersebut, tapi karena film tersebut dirasa di luar ekspektasi para fans yang sudah menanti film ini. Nah, atas dasar kekecewaan itu muncullah sebuah petisi yang ditandatangani ribuan orang untuk merilis Justice League versi Snyder setelah para fans mengetahui ternyata versi Snyder sudah siap 100% dan hanya tinggal dipoles saja. Dari situlah muncul istilah Snyder Cut. Jadi kesimpulannya, Snyder Cut adalah Justice League versi Zack Snyder. Tidak hanya fans, para bintang Justice League pun ikut mendukung gerakan rilisnya Snyder Cut ini, seperti Gal Gadot, Ray Fisher, Ben Affleck, termasuk aktor pemeran Aquaman Jason Momoa yang mengatakan bahwa dia sudah melihat keseluruhan Snyder Cut yang berdurasi 214 menit. Tidak main-main, bahkan setelah bertahun-tahun film tersebut rilis, hashtag Release the Snyder Cut masih bergema hingga sekarang. Ditambah lagi, Snyder sendiri membuat para fans penasaran ketika merilis beberapa stills atau foto-foto bukti bahwa Snyder Cut benar-benar ada di akun Vero-nya. Emang apa sih sebenarnya yang terjadi pada Justice League dan Zack Snyder? Well, Zack Snyder, sutradara visioner ini awalnya sudah berencana membuat jalan cerita sehingga superhero DC memiliki sebuah semesta sendiri layaknya Marvel yang memiliki MCU, di mana ini adalah sebuah rencana yang bagus dan disambut baik oleh para fans. Nah, namun nampaknya rencana itu tidak didukung penuh oleh eksekutif Warner Bros. Selama masa produksi, eksekutif Warner Bros atau WB kerap meminta adegan-adegan alternatif dan adegan tambahan dikarenakan mereka tidak ingin lagi dikritik pedas seperti saat perilisan film Batman vs Superman, sehingga membuat Snyder tidak leluasa dalam membuat film tersebut. Yang dimana padahal saat itu ada rumor mengatakan bahwa para kritik pedas itu ditunggangi oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu. Katanya sih. Nah, storyboard yang dibuat oleh Zack Snyder itu sudah 100% selesai, dan bahkan beberapa persen itu sudah direalisasikan menjadi sebuah adegan. Namun sayang, ketika kurang lebih 6 bulan perilisan film Justice League, Snyder bagai diterpa angin topan yang sangat dahsyat. Autumn, putrinya, dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri karena depresi dengan memakan obat-obatan sehingga dia overdosis. Walaupun nyawa Autumn sempat diselamatkan, namun pada akhirnya putri Snyder tersebut meninggal. Semoga jiwanya tenang di sana. Amin.
Ingin lebih mementingkan keluarga dibandingkan pekerjaannya, Snyder kemudian turun dari jabatannya sebagai sutradara film Justice League dan meninggalkan hasil karyanya untuk dikerjakan oleh sutradara berikutnya. Disinilah awal masalahnya kemudian mulai terjadi. Dari sekian banyak sutradara, WB memilih sutradara Joss Whedon. Nah, pasti penasaran kan kenapa Joss Whedon? Ya, sama. Jadi, usut punya usut, ternyata ketika turunnya Snyder sebagai sutradara, Joss saat itu menjadi sutradara untuk film Batgirl. Nah, karena riwayat suksesnya film yang bertemakan sekelompok superhero di tangan Joss, Avengers dan Avengers Age of Ultron, dan karena lelahnya WB menanggapi kritikan pedas terhadap film Batman vs Superman yang disutradari oleh Snyder, maka akhirnya terpilihlah Joss Whedon dengan harapan dia mampu membawa Justice League menjadi seperti Avengers. Sebenarnya Joss Whedon tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan keseluruhan film, hanya bagian yang belum diselesaikan saja. Namun entah apa yang merasukinya, dia malah melakukan reshoot beberapa adegan yang sebenarnya sudah siap. Nah, hal ini menyebabkan dipanggilnya kembali aktor seperti Ezra Miller dan Henry Cavill yang padahal saat itu sedang disibukkan oleh film lain. Beruntung, Ezra Miller dapat ditarik dari proyek sequel Fantastic Beasts and Where to Find Them yang masih diproduksi oleh Warner Bros. Namun, berbeda halnya dengan Henry Cavill yang saat itu sedang terlibat dalam proyek Mission Impossible 6 yang diproduksi Paramount Pictures. Pihak Paramount tidak mengizinkan Warner Bros merubah penampilan wajah Cavill yang berkumis. Maka, solusi digital lah yang ditempuh oleh mereka untuk mengatasi hal ini. Nah, kami kembali ingatkan agar kalian yang belum subscribe untuk mengklik tombol subscribe sekarang juga ya gengs, agar dapat mendukung perkembangan channel ini. Tema yang dibuat oleh Joss Whedon ini juga sangat berbeda dari tema original yang dibuat oleh Zack Snyder. Tema yang dibuat oleh Zack Snyder terasa lebih gelap dan misterius, sedangkan pada versi Joss Whedon menjadi lebih berwarna, cerah dan beberapa jokes ditambahkan dalam film tersebut. Tidak hanya itu saja, kami akan menjelaskan beberapa perubahan signifikan terhadap Justice League. Nah, rencana awal sebenarnya Steppenwolf dan Parademon menjadi musuh utama dalam film Suicide Squad, dan Darkseid akan muncul dalam film Justice League. Hal ini sempat dikonfirmasi oleh David Ayer sebagai sutradara Suicide Squad dalam Twitternya, di mana seharusnya di film Suicide Squad si Enchantress dalam pengaruh Mother Box dan Steppenwolf akan menginvasi bumi dengan Boom Tube. Di mana hal ini menunjukkan cerita yang lebih masuk akal ketika kita melihat Batman sudah melawan Parademons di awal film Justice League. Alasan rencana ini diubah juga masih tidak jelas hingga sekarang. Pertama kali yang menjadi korban adalah tampilan Steppenwolf dan serangannya ke bumi pada zaman dulu, yang semua dewa, manusia, bahkan Green Lantern ikut ngelawan Steppenwolf. Tampilan Steppenwolf di film Justice League jauh berbeda dengan versi aslinya. Padahal versi seharusnya adalah yang ada di film Batman vs Superman. Lebih terlihat monster dibanding yang versi bioskop. Kemudian perang melawan Steppenwolf tersebut seharusnya memiliki durasi yang lebih lama. Tidak hanya adegan itu saja yang harusnya memiliki durasi yang lebih lama. Cyborg dan Flash harusnya memiliki durasi lebih lama untuk memperkenalkan mereka ke penonton. Cerita masa lalu Cyborg saat menjadi manusia hingga dia mempelajari kemampuan yang dapat mengendalikan senjata nuklir di mana saja di seluruh dunia, yang sebenarnya akan diceritakan lebih lengkap daripada yang kita lihat. Begitu juga untuk Flash, salah satu adegan yang harusnya kita lihat adalah Flash menolong Iris West dari kecelakaan. Kemudian kalian ingatkan mimpi Batman di film Batman vs Superman di mana dia bermimpi mengenai bahwasanya di masa depan Superman bakal menjadi jahat. Nah, adegan mimpi ini disebut Nightmare. Nightmare yang terinspirasi dari game Injustice ini sebenarnya plot yang penting untuk Justice League dan sequelnya. Nah, Snyder awalnya berencana akan membuat jalan cerita di mana Darkseid menggunakan Boom Tube untuk menteleportasikan dirinya ke Batcave untuk membunuh Lois Lane. Kejadian inilah yang akan membuat Superman bakalan bisa terpengaruhi oleh persamaan anti kehidupan punya Darkseid, yang akan membuatnya patuh kepada perintah Darkseid. Bersama mereka pun akan menguasai dunia, di mana itulah yang kita lihat dalam mimpi Nightmare.
Nah, pasca kejadian tersebut, Batman dan Cyborg bersama membuat mesin waktu yang akan mengirim Flash ke masa lalu untuk mengingatkan Batman di masa lalu untuk mencegah Superman jatuh ke tangan Darkseid. Nah, mesin waktu tersebut sebenarnya dikabarkan akan ada kemungkinan dua hal yang terjadi, yaitu si Flash berhasil ke masa lalu namun dia tidak tahu apakah waktunya terlalu cepat atau tepat waktu seperti yang kita lihat dalam film, dan satu lagi tidak sempat difilmkan. Sayang sekali ya. Batman bermimpi tentang nightmare dalam film Batman vs Superman. Namun Cyborg seharusnya memiliki penglihatan yang sama dengan Batman di film Justice League. Hanya saja penglihatannya ini akan menjelaskan kita lebih detail mengenai nightmare dan sekilas tentang Darkseid. Adegan yang cukup signifikan diubah adalah pertarungan akhir Justice League melawan Steppenwolf. Di versi bioskopnya, Steppenwolf akan dibuat takut kepada Justice League dan akhirnya diserang oleh Parademon-nya sendiri. Di versi aslinya, Wonder Woman berhasil memenggal Steppenwolf saat mau kabur menggunakan boom tube dan kepalanya menggelinding hingga ke sisi lain boom tube di mana Darkseid sedang menunggu, dan Darkseid akan dimunculkan sekilas kepada para penonton. Nah, banyak yang tidak percaya akan kehadiran Darkseid di film Justice League. Oleh sebab itu, Snyder lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menemukan aktor untuk Darkseid, di mana dia adalah Ray Porter, dan mengatakan dia bahkan sudah selesai melakukan perekaman suara untuk Darkseid. Rencana Snyder sebenarnya masih banyak, namun belum sempat dituangkan ke dalam naskah. Contohnya adalah kematian Batman di Justice League 2 dan pertarungan final Justice League melawan Darkseid dapat kita lihat di film Justice League 3. Sebenarnya masih banyak lagi adegan yang dipotong, ditambahkan ataupun dikurangi. Jika kalian ingin melihat semua foto atau gambar dari Snyder Cut ini, kalian bisa lihat dari website khusus untuk Snyder Cut yang bisa kalian klik di deskripsi. Sampai video ini dibikin, belum ada kejelasan tentang kelanjutan Snyder Cut. Beberapa minggu yang lalu sempat ada berita menggembirakan untuk para fans yang menunggu Snyder Cut, karena kabarnya WB setuju untuk membiayai biaya produksi untuk menyelesaikan proyek Snyder Cut dan merilis Snyder Cut di platform HBO Max. Tetapi kemudian berita tidak mengenakan datang dari sumber lain mengatakan bahwa WB tidak ada keinginan untuk membiayai Snyder Cut dan kabarnya sangat marah karena Snyder tidak berhenti mengkampanyekan gerakan rilis The Snyder Cut. Sekian pembahasan kita mengenai Snyder Cut. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya ya gengs. Jika kalian suka, silahkan mengklik tanda jempolnya, kemudian share ke teman-teman kalian agar mereka dapat mengetahui info ini juga. Dan juga jangan lupa subscribe, hidupkan notifikasi dengan mengklik lambang lonceng, berikan komen kalian, pendapat kritikan bebas, dan tetap pantengin juga akun Instagram kita @mv.indonesia atau bisa klik di deskripsi juga. Sampai jumpa, cheers!